Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya lagi, Fikri Alfian Faridi. Nah, jadi di sini saya akan membahas atau mereview kembali masalah materi Bernoulli Equipment. Nah, tapi sebelum masuk nih, harus tahu dulu buat apa kita belajar Bernoulli Equipment, fungsinya sama tujuannya itu buat apa. Nah, jadi salah satu tujuan kita belajar Bernoulli Equipment itu kita akan tahu mengenai hubungan antara kecepatan dan juga tekanan. Nah, kemudian biasanya nih pada pipa yang tertidur atau dalam posisi horizontal itu dimana jika kecepatannya itu tinggi, maka tekanannya itu akan kecil atau cenderung turun. Nah, contohnya pada saat kita menyiram tanaman di kebun kita, kemudian kita pencet ujung dari pipanya tersebut. Nah, maka di situ akan terlihat bahwa kecepatan aliran akan semakin lebih tinggi. Nah, tetapi banyak yang salah kaprah bahwa jika kecepatannya tinggi maka tekanan juga besar. Nah, tetapi jika kita pelajari dari hukum Bernoulli ini, maka dijelaskan bahwa jika kecepatannya lebih tinggi, maka tekanannya akan lebih kecil. Nah, begitupun sebaliknya, jika kecepatannya lebih kecil, maka sudah pasti tekanannya akan besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan tekanan dalam hukum Bernoulli ini berbanding terbalik. Nah, kemudian dalam kita pelajari masalah Bernoulli Equipment, nah di sini kita akan butuh beberapa asumsi. Di mana asumsi yang pertama itu dalam Bernoulli Equipment, di mana itu terdapat yang namanya streamline. Jadi kita dapat melihat arah dari suatu aliran dari suatu fluida. Nah, contoh saat kita main arung jeram di kali atau sungai, nah itu akan terlihat arah aliran. Nah, arah aliran itu bermacam-macam. Ada yang arah alirannya itu lurus, atau juga ada yang sembarangan. Nah, kemudian untuk asumsi yang kedua, di mana untuk dalam hal Bernoulli Equipment itu dimana kita tidak mengenal yang ada namanya itu viskositas. Jadi dia non viskositas. Nah, dari pengertian sendiri, viskositas itu adalah ketahanan suatu fluid untuk mengalir. Nah, atau dapat cara bahasa sederhananya bahwa fluida yang kita miliki itu dia tidak kental atau mudah untuk mengalir. Nah, kemudian yang asumsi yang ketiga yaitu dia non gaya gesek. Dimana asumsi ini kita asumsikan bahwa dalam perhitungan Bernoulli itu dimana kita bayangkan bahwa fluida yang kita miliki itu mengalir dalam sebuah pipa yang licin, jadi tanpa adanya gaya gesek. Jadi tidak ada pengaruh gaya gesek dalam Bernoulli. Nah, kemudian selanjutnya di sini sudah ada gambar nih dari contoh penerapannya. Jadi di sini gambar ini, dimana di sini dijelaskan bahwa akan dialirkan fluida dari posisi di bawah ini ke posisi di atas. Nah, jadi untuk mengalirkan ini sudah pasti dibutuhkan untuk air dapat masuk ke dalam pipa dan mengalir. Itu dibutuhkan gaya. Kita simpulkan dengan F1 di sini. Dan juga luas dari diameter atau luas pipa bagian bawah ini itu memiliki pengaruh juga yang kita simpulkan dengan A yang di sini. Nah, kemudian untuk di dalam ini, untuk airnya itu dapat mengalir ke atas, sudah pasti dia akan membutuhkan tekanan V1 dan kecepatan aliran itu V2. Nah, hal di bawah berlaku juga sama dengan di atas. Nah, dia akan setelah keluar akan memiliki kecepatan dengan luasan tertentu untuk pipa kedua dan juga tekanan
dan juga kecepatan aliran. Nah, di sini yang unik adalah di mana dalam hukum Bernoulli ini kita lihat bahwa ada Z1 sama Z2 atau dapat disimpulkan dengan ketinggian dari tanah. Nah, jika ada ketinggian, maka dapat simpulkan bahwa di sini juga akan berlaku energi potensial, yaitu energi yang dipengaruhi karena adanya ketinggian atau height. Nah, jadi intinya di sini akan berlaku energi potensial, sama nanti juga ada juga energi kinetik. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil akumulasi dari semua ini dengan konsep dari Bernoulli equipment, kita dapatkanlah rumus dari Bernoulli, itu sama dengan P per rho G plus V kuadrat. V ini dalam artian adalah kecepatan, bukan volume ya, tapi kecepatan. V kuadrat per 2 kali gravitasi plus Z atau ketinggian tersebut. Ini untuk yang di pipa bagian 1. Nah, kemudian sama dengan P per rho kali G plus V kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi plus ketinggian. Ini juga yang semuanya berlaku di bagian kedua ini. Nah, kemudian jika kita jabarkan ini satu-satu, untuk rumusnya kita jabarkan satu-satu, maka penyabarannya seperti ini. Nah, dimana untuk P per rho kali G itu kita dapatkan dari ini, rumus P kali M bagi rho per M kali G. Jadi ini semua dicoret, hasilnya adalah tinggal P per rho kali G. Nah, sama juga kayak di sini, karena tadi saya bilang bahwa adanya berlaku energi potensial, maka jadinya kayak gini. Jadi diambil dari rumus energi potensial sendiri, yaitu M kali G kali H, dimana H di sini digantikan dengan Z atau H, ini bisa dibilang, atau H digantikan dengan Z di sini, M kali G kali H dibagi sama weight, berat dari si fluida tersebut. Jadi ini kita coret, hasilnya tinggallah Z. Ini dia. Sini sama juga energi kinetik, energi yang dipengaruhi karena adanya ini V. Jadi ini tinggal dibagi, dapatnya V kuadrat per 2 kali G. Nah, kemudian kita akan bahas dulu ini masalah pressure head. Ini kalau dalam lapangan itu penerapannya seperti ini. Penerapannya adalah dalam hal kita penentuan pemasangan pipa atau pemasangan pipa produksi di dalam sumur. Nah, jadi di sini diberikan 3 opsi, di mana ada A, dimana kita pasang di titik A sini, dicelupkan di titik A, titik B, titik C. Nah, di sini pertimbangannya adalah dimana jika kita meletakkan pipanya itu terlalu dalam, maka otomatis energi yang dibutuhkan untuk menyedot si fluida atau minyak kita ke atas itu akan lebih besar, dan ini berpengaruh pada usia pipa, usia pompanya juga. Jadi jika kesembandingan antara kekuatan dari si pompa dengan energi yang dibutuhkan ini
tidak sebanding, maka dapat menyebabkan pompa rusak juga. Tetapi jika kita meletakkan pompa ini, kita celupkan di titik A, dimana ini terlalu di atas menurut kira-kira, ini kekurangannya adalah memang energi yang dibutuhkan untuk menyedot itu tidak terlalu besar, tetapi usia produksi kita tidak lama karena minyak akan habis dengan sangat cepat. Nah, jadi ini tugas kita sebagai nanti orang lapangan untuk bagaimana kita menentukan keekonomisan dari pemasangan pompa atau pemasangan pipa di dalam lubang sumur untuk sumur produksi. Nah, untuk itu berkaitan dengan perhitungan dari pressure head ini sendiri. Nah, jadi mungkin hanya itu penjelasan kembali masalah Bernoulli effect. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.